Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Alhamdulillahil kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wal wafa. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Banyak sekali ajaran yang diberikan kepada kita umat Islam berkaitan dengan hadirnya bulan Ramadan ini, yang tentu pelajaran-pelajaran itu telah kita dengar dan telah kita dapatkan dari para ulama, para kiai, para ustadz di lingkungan kita, di masjid-masjid, di mushola maupun di media-media sosial. Di antara sekian banyak ajaran Islam yang harus juga dikembangkan di bulan Ramadan ini adalah tentang persaudaraan. Kita tahu bahwa di antara kafarat, hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran di bulan puasa ini dengan mengeluarkan sesuatu, harta benda yang dimiliki, atau mungkin juga harus melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah yang itu maknanya adalah untuk memperkuat persaudaraan. Di antara sekian banyak hukuman atau kafarat bagi orang yang melanggar, dia harus memberi makan 60 orang miskin atau fakir, yang maknanya kita harus memiliki kepedulian sosial kepada sesama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun berada, ajaran Islam mengajarkan tentang persaudaraan luas sekali, tidak hanya dengan orang muslim, tidak hanya dengan orang mukmin, sehingga ukhuwah Islamiyah yang selama ini dipahami oleh orang bahwa itu adalah persaudaraan sesama muslim rasanya kurang begitu tepat, karena ukhuwah Islamiyah lebih tepat kalau kita artikan dengan persaudaraan yang diajarkan oleh agama Islam atau persaudaraan Islami, yaitu persaudaraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Persaudaraan yang diajarkan oleh Islam itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan sekemakhlukan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, binatang-binatang, hewan-hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini, apalagi manusia, itu menjadi saudara kita, menjadi teman kita, menjadi sahabat kita yang harus kita sayangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Wa ma min dabbatin wala ta'iru yatiru bi janahaihi ila umamun amsalukum." Binatang-binatang melata, burung-burung yang terbang dengan kepak sayapnya, semua itu adalah umat saudaramu juga seperti dirimu. Maka alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, dan semua yang ada di permukaan bumi ini harus kita perlakukan sebagai saudara, harus kita perlakukan sebagai bagian dari kehidupan kita, tidak boleh disakiti dan tidak boleh dizalimi. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sekemanusiaan. Sesama manusia, apapun negaranya, apapun warna kulitnya, apapun suku bangsanya, Islam mengajarkan bahwa itu saudara kita. Maka jangan pernah membeda-bedakan kulit hitam dan kulit putih, orang Eropa, orang Asia, dan orang Amerika, serta orang Afrika. Semua manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk Allah, dan itu adalah saudara kita yang harus kita hargai, kita hormati, dan kita perlakukan sebagai saudara kita yang tentu saja kalau diperlakukan baik mereka akan senang, kalau diperlakukan tidak baik sebagaimana kita juga mereka akan tidak suka. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, jadi persaudaraan karena sebangsa dan setanah air.
Islam mengajarkan bahwa kita sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat, apapun warna kulit dan bahasanya adalah saudara. Oleh karenanya, maka jangan membeda-bedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, karena sebagai sebuah bangsa yang diikat oleh aturan sebuah negara, kita ini adalah saudara. Dan yang keempat adalah persaudaraan karena satu agama dan satu akidah yang disebut dengan ukhuwah fiddinil Islam, yaitu persaudaraan karena seagama Islam. Persaudaraan seagama Islam ini sangat erat, sangat kuat dibandingkan dengan persaudaraan karena ikatan yang lain. Persaudaraan seakidah dan seiman ini bukan hanya persaudaraan di dunia ini, bukan hanya di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, tetapi insya Allah sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan yang penuh karunia ini, mari kita amalkan salah satu ajaran Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita antar anak bangsa, dan hubungan kita dengan alam semesta. Ajaran Islam ini luar biasa. Jika kita mampu mengamalkan, maka kita akan menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Semoga sehat, kuat, semangat, dan hidup dalam keberkahan. Tabi'un, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.